Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Gedung Biru lama tak berpenghuni. Bagaimana kabarmu para santri? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Ustazah memiliki kesempatan untuk menyapa kalian meskipun lewat voice. Semoga kalian tetap bisa memahami apa yang kami sampaikan nanti. Kami ucapkan selamat datang di tahun ajaran baru dalam materi pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Dan nanti di kelas 11 akan diajarkan oleh dua pengampu. Yang pertama, perkenalkan terlebih dahulu, saya Ustazah Priyanti. Dan nanti saya akan menjadi pengajar di kelas 11 MIPA 1, 11 MIPA 2, 11 MIPA 3, 11 IPS 1, dan 11 IPS 4. Untuk pengampu selanjutnya yaitu Ustazah Ari. Tentunya kalian tidak asing lagi, beberapa kali sudah mengisi di kelas kalian. Silakan Ustazah Ari untuk memperkenalkan diri. Terima kasih Ustazah Priyanti, suara anti luar biasa bagusnya, sudah seperti penyiar radio sungguhan. Baiklah anak-anak, perkenalkan nama Ustazah Ari Sri Subekti. Kalian bisa memanggil dengan nama Ari. Insya Allah nanti Ustazah akan mengampu kelas 11 IPS 2, kelas 11 MIPA 4, 5, 6, dan kelas 11 IPS 3. Dalam kontrak pembelajaran daring nanti yang harus kalian pahami, yang pertama, peserta didik wajib memiliki buku tulis PPKN untuk mencatat dan mengerjakan tugas yang diberikan oleh Ustazah pengampu. Yang kedua, peserta didik mengikuti pembelajaran PPKN sesuai dengan jadwal yang telah diberikan dan wajib melakukan presensi kehadiran. Dan ketiga, jika peserta didik tidak dapat melaksanakan KBM daring pada jadwal yang sudah ditentukan, maka wajib izin kepada Ustazah pengampu. Dan yang keempat, mengenai aspek penilaian. Untuk kurikulum 2013 itu ada 3 aspek yang akan dinilai. Yang pertama, sikap, pengetahuan, kemudian keterampilan. Penilaian dapat dilakukan melalui pengamatan guru. Jadi nanti guru akan mengamati sikap kalian dan juga mengamati keterampilan kalian kayak gitu. Selain itu, penilaian juga dapat dilakukan dengan cara penugasan dan juga penilaian harian. Itu selama daring. Nanti setelah daring insya Allah juga ada penilaian PTS dan juga PAS. Kemudian yang nomor 5 ada alokasi waktu untuk mengerjakan tugas yang diberikan akan disesuaikan dengan jenis tugas dan tingkat kesukaran tugas. Maksudnya yaitu nanti jika ada tugas dari Ustazah mungkin alokasi waktunya berbeda-beda sesuai dengan jenis tingkat kesukarannya. Mungkin nanti ada tugas yang harus selesai di jam itu juga, di jam KBM berlangsung. Itu juga nanti ada perpanjangan jam jika nanti masih membutuhkan waktu yang banyak seperti itu. Mungkin nanti maksimal satu hari gitu ya, dalam hari itu, hari Senin. Kemudian yang nomor 6, KKM penilaian harian 70. Peserta didik yang mendapatkan nilai di bawah KKM dapat melakukan remedi. Mengenai PTS dan PAS tidak akan ada remedi. Tapi saya yakin kalian semua nggak ada yang remedi karena kalian semua anak pintar gitu ya. Berikutnya ada gambaran materi selama 1 semester ke depan. Ada 3 bab. Yang pertama, harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Yang kedua, sistem dan dinamika demokrasi Pancasila. Yang ketiga, sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Setiap babnya nanti akan ada penilaian harian.
Nanti juga ada penilaian PTS yang akan dilaksanakan sekitar bulan September. Materi untuk PTS itu nanti meliputi bab 1 dan juga sebagian dari bab 2. Untuk materi PAS meliputi semua bab, yaitu bab 1, 2, dan juga 3. Ustazah akan memberikan gambaran setiap babnya. Pada bab 1 dengan judul Harmonisasi Hak dan Kewajiban Asasi Manusia dalam Perspektif Pancasila. Dilihat dari kata pada judul tersebut, apa arti harmonisasi? Ada yang tahu? Dalam KBBI, harmonisasi itu artinya upaya mencari keselarasan atau keseimbangan. Keseimbangan di sini keseimbangan antara HAM dan KAM. Jadi, kita tidak hanya berbicara tentang hak, tetapi juga lebih universal lagi, yaitu tentang HAM, hak asasi manusia, dan juga KAM, kewajiban asasi manusia. Setelah pembelajaran itu nanti, peserta didik juga akan diharapkan dapat menganalisis kasus-kasus pelanggaran HAM. Coba lihat kasus baru-baru ini. Ada anak putus sekolah karena sistem zonasi penerimaan siswa baru. Apakah kasus seperti ini termasuk pelanggaran HAM oleh negara? Semuanya akan kita bahas di bab 1. Bab 2 sekarang. Sistem dan dinamika demokrasi Pancasila. Setelah mempelajari materi ini, diharapkan kalian mampu merasakan manfaat pelaksanaan demokrasi di negara kita. Kebanyakan orang mungkin sudah terbiasa dengan istilah demokrasi, tapi tidak menutup kemungkinan masih ada yang salah dalam mempersepsikan istilah demokrasi. Bahkan tidak hanya itu, konsep demokrasi bisa saja disalahgunakan oleh para penguasa yang otoriter untuk memperoleh dukungan rakyat agar kekuasaannya tetap langgeng. Apakah demokrasi di Indonesia sudah berjalan dengan baik atau justru merugikan masyarakat? Dan bagaimana pandangan Islam tentang demokrasi? Semua akan kita bahas di bab 2. Bab ketiga yaitu sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Pada materi sistem hukum itu nanti akan lebih banyak teori, jadi siap-siap kalian nanti banyak menghafal tentang penggolongan-penggolongan hukum. Konsekuensi dari ditetapkannya negara kita sebagai negara hukum adalah bahwa segala kehidupan kenegaraan selalu berdasarkan kepada hukum. Untuk menjaga dan mengawasi bahwa hukum itu berlaku dengan efektif tanpa adanya pelanggaran-pelanggaran serta menegakkan keadilan, maka di Indonesia kita dibentuklah lembaga peradilan. Lembaga peradilan merupakan sarana bagi semua pencari keadilan untuk mendapatkan perlakuan yang semestinya di depan hukum. Selain itu, kita juga akan mempelajari macam-macam peradilan. Tugas siswa hari ini yang pertama, mencatat kontrak pembelajaran daring pada buku catatan PPKN. Supaya tidak lupa, silahkan dicatat di buku catatan. Yang kedua, setelah mengetahui gambaran umum judul materi di semester 1, uraikan 3 hal yang paling ingin kalian ketahui lebih jauh lagi. Ini untuk mengetahui sejauh mana kalian memahami negara ini terkait 3 hal tadi. Jawablah tugas nomor 2 tersebut pada kolom komentar YouTube sekaligus perkenalan diri. Baik santriwan maupun santriwati, format penulisan jawaban yaitu nama, kelas, asal daerah, cita-cita, dan yang terakhir jawaban tugas nomor 2. Silahkan ditulis di kolom komentar YouTube di bawah video. Yang nomor 4, tugas terakhir, mendownload buku siswa yang ada pada link download yang terdapat pada kolom deskripsi YouTube. Silahkan di-download dan dibaca-baca sebagai bacaan ringan kalian di rumah. Dengan adanya 2 pengampu di kelas 11 nanti, semoga pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan berjalan dengan maksimal. Dan Ustazah ingatkan kembali bahwa KKM Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yaitu 70, dan kalian harus memenuhi nilai-nilai, diantaranya sikap, pengetahuan, dan juga keterampilan. Demikian Ustazah sampaikan. Semoga pembelajaran kedepannya semakin lancar.
tetap semangat dan jangan lupa untuk belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.